Luhut menyebutnya ada data ganda, tidak memenuhi syarat, dan tidak punya NIK. Untungnya nggak menyebut bahwa ini digunakan untuk kampanye Pilpres ya, karena kan sudah lama sebenarnya ini para penggiat aktivis anti korupsi juga melihat bahwa ini memang nggak tepat sasaran karena memang bansos itu digunakan untuk instrumen pemenangan. Ya tentu cukup mengejutkan, bahwa Pak Luhut bukan cukup mengejutkan, sangat mengejutkan karena yang mengucapkan itu adalah Luhut Binsar Panjaitan. Orang yang tahu tentang semua soal selama 10 tahun pemerintahan Presiden Jokowi. Jadi kalau bansos yang nilainya 500 triliun hanya separuh yang tersalur dengan efektif, ini baru efektifnya ya, belum soal pertanggungjawabannya. Maka orang bertanya, kalau begitu yang 500 itu dari separuh itu 250 triliun tersalur atau terkorupsi atau tidak tersalur, kan itu pertanyaan akuntansinya itu. Walaupun kita tahu keterangan Pak Luhut kemudian dia menerangkan bahwa ada data yang tidak jelas, karena itu mungkin tidak tersalur atau penyalurannya tidak efektif. Tetapi ada 250 triliun yang tidak tersalur. Itu artinya ada hak orang miskin yang tidak dirawat oleh negara. Itu aja pegangan kita. Jadi sekali lagi itu harus diaudit. Siapa-siapa yang tercecer di dalam soal bansos. Padahal bansos ini satu upaya untuk jadi social safety net bagi mereka yang rentan untuk terkena badai ekonomi. Jadi kelihatannya itu yang jadi kunci untuk meminta semacam keterangan lebih jauh dari mereka yang bertanggung jawab, tentu Menteri Sosial, Menteri macam-macam lah, sampai ke daerah. Kenapa atau mengapa ada dana 250 triliun yang adalah hak rakyat miskin itu tidak tereksekusi itu. Nah pertanyaannya tentu secara teknis bukan sekedar datanya yang tidak memadai, itu pun satu soal kenapa datanya tidak diperbarui terus. Jadi tetap pemerintah hari ini, pemerintah kemarin yaitu Presiden Mulia Jokowi juga bertanggung jawab. Nah saya mesti hati-hati ucapin itu karena udah pasti kan Jokowi lagi. Ya 2010 tahun yang lalu kan yang memerintah adalah Bung Karno. Salah, Mulyono. Jokowi. Jadi kelihatannya akhirnya jadi semacam pertengkaran siapa yang memerintah di situ. Jelas bahwa itu tanggung jawab dari presiden sebelumnya, presiden ke-8. Sorry, saya selalu sebut presiden ke-8, padahal dimaksud presiden ke-7. Karena saya hitungnya 8, artinya Jokowi 2 kali memerintahkan. Jadi tetap presiden ke-7 itu yang sebut aja bajingan tolol juga. Karena dalam pengertian akuntansi, kalau dananya tidak tersalur, itu artinya ada yang idle, ada yang tidak tiba pada si penerima hak. Apalagi ini soal bansos kan, yang dibancakan politik yang setiap kali diunggulkan oleh Presiden Jokowi bahwa ini bansos untuk rakyat, ternyata hanya separuh yang tersalur. Itu saya kira itu bocoran dari Pak Luhut ini juga punya akibat hukum, dan akibat hukum itu harus diuji apakah data-data yang selama ini dipakai itu betul-betul data yang real atau data yang fiktif. Justru di situ masalahnya. Nah Pak Luhut yang ini dikasih jabatan di era Pak Jokowi seabrek-abrek aja sudah mulai bersuara. Kita tunggu menteri-menteri yang lain berani bicara ya. Dan yang paling penting tentu saja jangan hanya mereka bicara, aparat penegak hukum juga harus segera melakukan penyelidikan. Tinggal minta datanya ke Pak Luhut, gitu aja kok repot ya. Jadi sangat bagus bila kabinet zaman Pak Jokowi, menteri-menterinya mulai membuka kotak Pandora tuh. Pak Luhut memulai dengan bagus karena ini sesuatu yang dahsyat, karena separuh dari 500 triliun 250 triliun tidak tersalur. Itu fakta yang betul-betul mencengangkan karena ini menyangkut tadi hak orang miskin. Tetapi sekali lagi kita ingin atau menduga dengan kuat bahwa bidang-bidang lain juga hal yang sama berlangsung. Itu yang dulu disebut oleh Pak Prabowo sebelum jadi presiden, bocor kan, itu maksudnya kan. Ya, jadi baru terbongkar ternyata untuk dana bansos kemarin hanya separuh dari 500 triliun yang dialokasikan untuk bantuan sosial. Tetapi pertanyaan sekarang, kemana dana separuhnya itu? Ya, akhirnya Luhut geram. Rakyat RI hanya terima separuh dari bansos
500 triliun rupiah di eranya Joko Widodo ini ya, dan menterinya juga Luhut Binsar Panjaitan. Bantuan sosial yang selama ini dikucurkan untuk masyarakat RI dinilai belum memenuhi syarat. Hal ini diungkap oleh Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Panjaitan. Berdasarkan unggahan akun Instagram pribadinya, dia mengatakan dari total bansos 500 triliun yang dikucurkan dalam 5 tahun terakhir, hanya separuh yang benar-benar sampai ke tangan yang berhak. Pasalnya, banyak masyarakat yang tidak memenuhi syarat justru yang mendapatkan bansos. Oke, data ganda penerima yang tidak memenuhi syarat hingga mereka yang berhak ya tidak mendapatkan, bahkan tidak memiliki NIK menjadi kendala utama, kata Luhut Binsar Panjaitan. Ya. Ia juga mengatakan pemerintah tengah melakukan transformasi besar melalui digitalisasi bansos. Caranya yakni dengan membangun data terpadu sosial dan ekonomi nasional DTSEN yang mengintegrasikan 3 pangkalan data utama, DTKS, Reksosek, dan P3KE. Oke, konsolidasi ini akan diuji silang dengan basis data kependudukan atau SIAK milik Kemendagri agar lebih akurat, dan Badan Pusat Statistik untuk finalisasi integrasi data. Upaya ini tidak berhenti di sana. Kami juga akan mensinkronkan data penerima manfaat dengan program perlindungan sosial lainnya, bantuan sembako, subsidi listrik, dan LPG agar kualitas data semakin baik. Luhut mengatakan semua ini adalah bagian dari GovTeach, sebuah ekosistem digital pemerintahan yang diminta oleh Presiden Prabowo Subianto agar rampung pada 17 Agustus nanti. Kami bekerja keras agar sistem ini menjadi solusi jangka panjang, memastikan bansos benar-benar membantu mereka yang membutuhkan tanpa kebocoran dan tanpa penyimpangan, ujarnya demikian. Ya, oleh karena itu kita jadi mengerti bahwa ada persoalan dalam mengalokasikan dana bantuan ini ya. Jadi dari 500 triliun anggaran bansos, hanya separuh yang sampai ke tangan yang berhak, kata Luhut Binsar Panjaitan. Ya, untuk itu ia mendorong mengoptimalkan digitalisasi untuk meningkatkan efektivitas penyaluran bansos yang tepat sasaran, tepat jumlah, dan tepat manfaat. Selain itu, selama 5 tahun terakhir, saya melihat sendiri bagaimana efektivitas program perlindungan sosial menghadapi tantangan besar. Dari total 500 triliun rupiah anggaran bansos, hanya separuh yang benar-benar sampai ke tangan yang berhak. Ya, tentu alasannya tadi sudah disampaikan juga. Dalam upaya pembenahan ini, pemerintah tengah membangun data terpadu sosial dan ekonomi nasional supaya bisa tertangani semua. Jadi saya bersyukur BPS, Badan Pusat Statistik, telah menyelesaikan finalisasi integrasi data ini, termasuk detail seperti nama, pendidikan terakhir, dan pekerjaan lainnya, kata Luhut Binsar Panjaitan. Selain integrasi data, kata Luhut, pemerintah juga akan melakukan sinkronisasi informasi penerimaan manfaat dengan berbagai program perlindungan sosial lainnya. Jadi penerima sembako, subsidi listrik, gas LPG, dan seterusnya. Jadi supaya dana itu teralokasi dengan benar, tepat sasaran, dan tepat orang yang menerima hak tersebut.